Reri, apa kabar? Selamat siang, baik, sehat semuanya? Sehat Bu, kita juga semoga Ibu sehat selalu selama ini ya Bu ya. Ya, kita langsung aja ya Bu bincang-bincang sore hari ini dengan Ibu Reri. Bagaimana Bu mengenai situasi pandemi ini kan sekarang sudah mulai membaik ya, dan terjadi penurunan terhadap kinerja Ibu selama ini. Betul, memang secara umum kita melihat ada penurunan, tapi bukan berarti kemudian kita harus mengendorkan kehati-hatian kita jangan pernah lepas, selalu harus lakukan protokol kesehatan. Kalau terhadap kegiatan saya sendiri sudah bisa divaksin 2 kali. Oke. Selama masa pandemi sendiri sebetulnya kegiatan tidak berhenti, tapi tentu harus sangat mematuhi protokol kesehatan, dan sekarang kita dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Jadi setahun kemarin ya penuh ya, sibuk, malah bisa jadi jauh lebih sibuk dari biasanya karena sehari bisa lebih dari 2-3 kali. Benar sih. Karena kita dimudahkan oleh teknologi tadi. Hari ini ada di Jawa Tengah, siangnya udah ada di Sumatera, malamnya udah di Papua, semuanya lewat daring. Oh, maksudnya Ibu tidak pergi ke sana tapi lewat webinar Zoom ya? Tapi bisa mengikuti berbagai kegiatan, baik itu rapat atau kita harus melakukan sosialisasi, atau kemudian saya harus menjadi penceramah atau menjadi narasumber. Tapi di sela-sela situasi di mana kita memiliki keterbatasan mobilitas, teknologi menjadi salah satu. Ya, bisa cerita Bu mengenai kan sekarang Ibu telah aktif tidak lagi sebagai eksekutif ya, dan sekarang berkarir sebagai Wakil Ketua MPR RI. Bagaimana terhadap program-program dan target Ibu ya selama ini? Tentu dalam kapasitas saya sebagai legislator awalnya ya, anggota MPR itu kan pasti anggota DPR. Saya duduk di Senayan sebagai anggota DPR mewakili daerah Jawa Tengah 2 dari Partai Nasdem. Dan tentu seluruh program sebagaimana yang memang sudah rencanakan dalam masa pandemi kemarin tentu tetap berjalan. Kami sendiri sebagai legislator memiliki banyak kewajiban yang memang tetap harus ditunaikan. Tentu dengan penyesuaian. Dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua MPR demikian juga. Dengan segala macam keterbatasan yang ada, tetap harus dicari jalan. Nah, itu tadi antara lain memang pertemuan-pertemuan menggunakan media komunikasi yang tidak berbasiskan kehadiran fisik, gitu, tetap bisa dilakukan. Ya, beberapa memang harus diakui bahwa awal-awal pertama pandemi seluruh kegiatan satu terhambat bukan hanya karena kondisi dan keterbatasan mobilitas, tapi kita semua kan mencari bentuk. Yang pertama, yang kedua, kita sendiri mungkin mengalami kegagapan, bukan hanya Republik Indonesia, seluruh dunia. Kalau dari tempat ini, dari Denpasar 12, rumah dinas saya selama pandemi ini tidak berhenti terus melakukan komunikasi dengan publik, termasuk diantaranya melakukan diskusi rutin mingguan, forum diskusi Denpasar 12 Denpasar 12 ya. Dengan mengupdate dan kemudian mencari masukan dari publik juga tentang isu-isu aktual. Alhamdulillah ya, semua bisa berjalan dengan baik. Iya Bu. Lalu yang Ibu dapati ya di lapangan ya Bu, setelah Ibu mendengar aspirasi masyarakat, kalau tidak salah Ibu sudah melakukan 52 kali ya Bu ya terhadap online semua kalangan. Apa yang bisa Ibu support ya terhadap ini semua sehingga menjadi solusi yang baik menjembatani ke pemerintah? Tentu semua masukan harus kita terima. Kritik juga pasti ada, hanya bagaimana kemudian masukan ini dapat kita gunakan menjadi modal untuk perbaikan ke depan. Beberapa hal yang memang ditemui khususnya dengan pandemi ya, terutama awal-awal kan kita banyak berbicara mengenai pandemi. Dan yang juga menarik perhatian adalah bagaimana kemudian kelompok-kelompok tertentu seperti kawan-kawan perempuan, kawan-kawan disabilitas itu menjadi salah satu kelompok yang terdampak, dan saya tidak mengatakan kurang mendapatkan perhatian, tetapi mungkin di tengah kegagapan itu ada kekurangan-kekurangan kita sebagai bangsa ya, dan pemerintah tentunya yang harus segera diperbaiki karena kita tidak tahu ini sampai kapan. Kedua, kita juga melihat angka kekerasan terhadap naik luar biasa. Belum lagi problem-problem misalnya pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya banyak sekali problem. Jadi dari forum diskusi Denpasar 12 menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang di sini kami mencoba mencarikan kanal-kanal.
Jadi berdialog dengan seluruh kalangan, seluruh stakeholder untuk melihat pandangan mereka masing-masing. Dan dari pandangan mereka masing-masing itulah kami kemudian melahirkan semacam usulan, katakanlah itu kalau disebut rekomendasi dan masukan untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan agar dapat diambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Ya. Lalu kalau menurut pandangan Ibu sendiri ya, kami ini kan masyarakat sangat mengharapkan dukungan yang sifatnya solutif ya Bu ya, dan Ibu bisa menjadi sandaran kami ya untuk hal-hal seperti itu, misalnya kayak rancangan undang-undang kekerasan perempuan ya Bu ya, itu kira-kira kedepannya apakah akan dilegitimasikan? Karena di DPR fraksi Nasdem adalah salah satu fraksi yang mengusung ya dan mendorong agar RUU PKS seksual ini dapat segera disahkan. Tentu kita harus berjuang bersama-sama dan didorong dari luar parlemen juga menjadi sebuah gerakan. Karena pada akhirnya kan ada sebuah mekanisme tata kelola yang harus diikuti. Ya, tentu kita berharap kita mampu nanti menyelesaikan undang-undang ini dan bisa berhasil menjadi undang-undang. Tapi itu kan tidak lepas dari dinamika politik yang ada. Nah, untuk itu tentu kita semua harus bersama-sama dan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Iya, sama perlindungan pekerja rumah tangga juga Bu ya. Ini menjadi hal yang urgent Bu. RUU itu adalah RUU yang didorong dan betul saya menggunakan kata dikawal ya oleh Partai Nasdem. Bahkan dalam Hari Kartini, perayaan Hari Kartini saat ini, Partai Nasdem, kami para perempuan Partai Nasdem secara khusus membuat sebuah dialog antar para legislator dari DPR RI sampai dengan DPRD tingkat 2 dan seluruh eksekutif perempuan serta para pimpinan dewan di seluruh tingkatan untuk kemudian melakukan pendalaman dan bersama-sama mencoba membuat aksi dan jalan keluar bagaimana mengawal. Ini nanti Rabu di Rabu ya Bu ya. Jadi kami sebelumnya akan ada semacam workshop internal tanggal 20 malam, tanggal 21 bekerjasama dengan medcom.id ada talk show yang akan menggali itu dan nanti forum diskusi dan pasar 12 siang. Tapi secara khusus menyoroti bagaimana kita melihat, kalau kita melihat peran dan pandangan-pandangan Kartini kita tempatkan pada perspektif saat ini, bagaimana kemudian kita menempatkannya dengan memberikan dukungan sepenuhnya dan mengawal RUU PKS dan RUU PRT ini. Ya, kami doakan Ibu ya. Terima kasih. Untuk perempuan-perempuan Indonesia ini menjadi hal yang sangat penting dan kami berterima kasih kepada Bu Reri juga yang sangat memberi support terhadap hal ini. Lalu Bu, tak hanya mengenai hal itu ya, kan Ibu juga banyak sekali diskusi-diskusi yang sangat istilahnya berguna bagi masyarakat ya. Contohnya Bu, di tengah pandemi ini kan banyak pekerja sosial, industri kreatif, Ibu sebagai perempuan yang peduli akan sosial budaya. Nah, industri kreatif Bu tak hanya bintang film atau industri hiburan film ya Bu. Saya melihat banyak sekali para sastrawan, istilahnya yang suka dengan puisi, mereka akhirnya mati dalam sisi karier karena mereka kebutuhan pokok akhirnya melakukan pekerjaan di luar itu. Mungkin Ibu ada masukan terhadap ya, saya? Saya kira kembali lagi kalau dikaitkan dengan pandemi, saya rasa masa 1 tahun yang kita lalui ini memang adalah satu masa di mana kita semua dipaksa untuk menjadi pembelajar. Betul-betul harus belajar, melihat, kemudian yang pasti harus bisa bertahan itu dulu. Benar. Ya. Survival mode on. Setelah bertahan, ini naluri manusia paling dasar kan? Benar. Setelah kita bertahan, tentu kita harus terus belajar. Kita tidak boleh belajar. Nah, hanya kemudian dalam perjalanan ini bagaimana kita menempatkan itu semua dalam sebuah pola pikir atau satu pola. Ini bukan hanya pola pikir, ini kita bicara ekosistem. Iya, ekosistem. Ya, yang semuanya terdampak. Dan saya rasa kita juga harus memberi waktu pada para pemangku kepentingan untuk bisa lebih melihat sehingga nanti saya rasa awal-awal memang mungkin belum, tapi belakangan ini sudah seperti Kementerian Pariwisata Industri Kreatif, Parekraf sudah melakukan terobosan-terobosan dengan memberikan keleluasaan dan beberapa terobosan supaya para pekerja seni bisa kembali lagi beraktivitas. Perizinan juga sudah ada relaksasi, tetapi tetap saya mengingatkan kepada semua pihak, apapun yang membuat kita harus melakukan relaksasi tersebut jangan pernah lengah untuk protokol kesehatan, menjaga dan memahami bahwa kita belum bisa mengendalikan pandemi ini sepenuhnya, meskipun vaksin sudah ada ya.
Tapi kita bersyukur ya Bu ya, bahwa situasi ini sekarang kan perekonomian sudah mulai tumbuh, UMKM juga sudah tidak seperti, saya sempat tanya kemana Gojek, Gokar, Pak gimana, udah balik Bu, udah naik. Cuma kita tetap harus jaga, ini mau Lebaran. Oh iya Bu, benar. Menahan diri, menjaga untuk belajar dari pengalaman liburan tahun baru lain ya. Naik. Di Eropa, saya baru dikasih tahu oleh kawan yang ada di sana. Di Jerman mereka lockdown. Jadi akibat dari Paskah kemarin, kemudian ketika ya kita juga tidak bisa menyalahkan ya. Pada akhirnya kadang-kadang kan ya ada kekangenan kebutuhan ya, itu manusiawi sekali. Iya. Nah, bahwa mungkin harus didukung dengan sebuah pengawasan yang ketat, dan kalau perlu mungkin ada ada law enforcement, saya pada posisi sekarang sepakat. Okay. Pada satu titik barangkali kita memang masih harus menggunakan enforcement. Iya, harus tetap menjaga, menahan dulu ya Bu ya. Karena nanti kan biasanya habis liburan akan naik lagi ya. Lalu dari sisi pemerintah sendiri Bu ya, strategi yang vaksin dilakukan di tengah Ramadan juga kan disosialisasikan ya Bu ya? Saya melihat apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat tepat ya, dan apresiasi kita berikan kepada pemerintah Indonesia. Kalau secara jujur, kalau kita mau jujur, kalau kita bandingkan negara lain, kita ini cepat loh. Bener sih ya. Cepat bergeraknya. Karena yang lain masih lockdown. Berarti kan pada satu titik kita memiliki kemampuan untuk melakukan akselerasi ya. Ya, syukurlah Bu ya. Jadi diharapkan mungkin Ibu bisa kasih tips-tips ke audiens kita nih Lebaran sebaiknya tadi Bu. Iya. Kalau tentu yang pertama ini bulan puasa ya. Selamat berpuasa, tetap jaga kesehatan, kita masih di masa pandemi. Tentu kita tidak boleh lemah dan tidak pernah boleh lupa tetap taat kepada protokol kesehatan. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada semua adalah jangan pernah berhenti dan patah semangat. Saya yakin kalau kita bersama-sama kita bisa jadi pemenang. Gotong royong keluar dari pandemi ini, dan nanti mungkin ke anak cucu kita bisa cerita. Dan ini akan jadi catatan bahwa kita adalah bangsa yang keluar sebagai pemenang, mampu mengalahkan pandemi dan bertahan. Dan kita bisa bersama-sama bekerja menyongsong Indonesia emas. Iya. Lalu Bu, ini kan Ibu sebagai wakil ketua MPR RI, tentunya kan 4 pilar kebangsaan ya Bu ya. Di sini juga dalam memerangi pandemi ataupun apapun itu, kegotong royongan dan 4 pilar itu, perempuan itu punya peranan penting ya Bu ya. Betul. Bukan hanya itu, saya juga melihat awal-awal ketika pemerintah melakukan sosialisasi terhadap vaksinasi dan kesediaan kita menerima vaksinasi, itu sebenarnya bagian dari negara loh. Oh negara, iya, bela negara. Zaman dulu orang berperan pakai bambu runcing melawan penjajah. Sekarang ini musuh kita pandemi. Maka terlepas dari ini ada efek samping ini, nggak berani lah, ini belum ada itu, belum ada ini dan sebagainya. Mari kita lihat letakkan itu dalam konteks bela negara. Saya bersedia divaksin, lillahi ta'ala, apapun resikonya, saya yakin ya, karena sebetulnya apa yang saya lakukan adalah bagian dari membela negara. Kalau makin banyak yang bersedia divaksin, vaksinasi ini berhasil, maka herd immunity terbentuk, maka kita akan lebih cepat bisa menyelesaikan pandemi. Bentuknya yang lain. Yang masalah-masalah juga demikian. Mungkin teman-teman yang memiliki kemampuan bisa juga melakukan dalam hal ini saya himbau kepada para pengusaha mungkin ya. Semua juga tahu bahwa kita harus cutting cost, semua juga tahu bahwa kita harus melakukan perubahan. Kan pola manajemen tertentu. Tapi mungkin ada adjustment yang tidak melupakan sisi kemanusiaan. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan bahwa ini sebetulnya bagian dari bagaimana kita membangkitkan rasa kebangsaan dan persatuan. Tetapi Forum Diskusi dan Pasar 12 bahkan pada waktu awal pandemi bulan Juni itu sudah melakukan survei. Dan mayoritas responden sepakat dan setuju bahwa gotong royong adalah satu cara untuk kita sebagai bangsa bisa lepas dari penyakit ini, bisa lepas dari pandemi ini, dan saya lihat ini terbukti ya. Banyak sekali inisiatif langsung yang diberikan oleh masyarakat, kemudian tanpa jadi ada orkestrasi yang terjadi begitu saja. Iya, gitu. Secara natural ya. Natural. Ya tadi karena survival mode on tadi ya, sama-sama untuk memerangi ini.
Ya baik Bu, lalu dari sisi target ke depan ya Bu ya, selama tahun 2021 dan lain-lainnya, dari sisi tanggung jawab Ibu, sebenarnya bagaimana sih Bu supaya aspirasi masyarakat itu terbuka dan Ibu bisa berhasil mengerjakan ini semua? Saya kira yang paling penting itu komunikasi. Komunikasi Sebagai ya. legislator harus mampu membuka dan membina komunikasi dengan konstituennya. Komunikasi itu penting karena dengan komunikasi sebetulnya pesan bisa disampaikan dengan baik dan tidak ada distorsi. Benar. Nah, kadang-kadang itu yang kemudian menjadi sumber masalah. Iya. Memang lagi-lagi kendala karena masa pandemi, tapi saya yakin kita bisa menemukan banyak cara untuk Iya, benar sih. Ya. Menarik sekali ya Bu ya. Lalu dari sisi perempuan, kedepannya nih Bu, kan banyak perempuan-perempuan yang kayaknya kalau terjun ke politik nih masih mikir-mikir dulu nih, padahal kan sangat dibutuhkan ya. Saya tuh ya berkali-kali Gimana ya? berkali-kali di dalam interview, berkali-kali dalam diskusi selalu mengajak para perempuan. Yang pertama, perempuan itu tidak boleh takut untuk dikatakan tidak sempurna. Karena begini, sebagai perempuan, apalagi dalam budaya kita, dituntut hal-hal atau budaya kita menempatkan perempuan pada suatu tempat tertentu, harus bertanggung jawab terhadap keluarga, harus ngurusin keluarga, kalau nggak bisa ngurusin anak-anak, ini ibu nggak tanggung jawab. Nah, ketakutan berhadapan dengan kemudian cap nanti adik ibu yang nggak sempurna atau istri dan sebagainya harus dilawan. Dan keberanian kita mengatakan ya memang kita tidak sempurna, tetapi jangan lupa kita diberi berkah tinggal di dalam satu lingkungan yang memiliki sistem kekerabatan. Ada mertua, ada eyang yang bisa dititipin, atau bahkan kalau kebetulan seperti saya, mertua sudah tidak ada, ibu juga sudah lama sekali tidak ada support system yang bisa sangat membantu. Asisten kita bisa bentuk ya. Itu kan bagian dari keluarga. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita melakukan pembagian dengan pasangan, tanggung jawab dengan pasangan. Tapi sekali lagi adalah yang pertama tentu kita menyadari kekuatan sama kelemahan kita. Yang kedua, jangan takut. Jangan takut untuk maju, jangan takut untuk dikatakan tidak sempurna. Kebanyakan itu kok. Masalahnya udah ke situ. Kebanyakan keluar kamu nanti jadi ibu, gimana kamu jadi istri, gimana jadi ibu, apalagi kalau di daerah. Nah, ketakutan itu tadi yang selalu saya sampaikan, jangan pernah takut untuk tidak sempurna, nggak apa-apa. Iya. Lalu dari sisi kan di legislator ataupun MPR DPR Bu banyak pria ya, itu gimana tuh Bu kita sebagai perempuan agar dianggap setara? Politik itu memang masih dianggap dunia maskulin, gitu ya. Tapi sesungguhnya saya adalah salah satu orang bersama banyak sekali kawan-kawan perempuan pegiat politik perempuan itu berharap makin banyak perempuan yang mau terjun. Kenapa? Perspektif perempuan itu diperlukan. Benar sih. Dalam semua hal, ketika kita mengambil keputusan, ketika kita membahas sesuatu, kita memerlukan berbagai perspektif perempuan, termasuk perspektif. Benar sih. Dan itu sebenarnya didengar ya oleh? Sangat didengar. Kadang-kadang begini, kita tidak bisa memungkiri, apalagi di dalam tatanan kita ya, tatanan budaya kita. Perempuan memang tidak disebut sebagai kepala keluarga di dalam budaya kita, tetapi perempuan itu didengar di dalam keluarga. Kalau ada berantem kakak sama adik, siapa yang nyelesain? Ibu kan, bapak. Jadi banyak juga secara kultural memang perempuan memegang peran untuk bisa menjadi penengah, kemudian bisa juga menjadi penyambung. Gitu. Malah kalau di politik kita suka ada guyonan, awas hati-hati sama setan bantal. Oh, gitu. Setan bantal. Biasa, nanti sampai di rumah istrinya pengaruhnya. Nah, itu nggak disadari oleh perempuan kekuatan itu. Ya. Kita suka sering bercanda, bahaya itu setan bantal. Sering. Jadi sampai di rumah, ada masukan begini. Itu banyak tuh cerita-cerita lucu seperti itu. Tapi itulah sebetulnya kekuatan. Kalau itu bisa disalurkan dengan baik, kalau kemudian kita bisa menggunakan apa yang menjadi kelebihan kita, kekuatan kita, akan sangat baik sekali. Pada prinsipnya kita bukannya anti laki-laki, tidak. Bukan juga begitu, tetapi kesetaraan itu harus diperjuangkan dan harus dilihat bahwa kesetaraan itu bukan untuk perempuan itu sendiri. Ini adalah untuk keseimbangan. Dan keseimbangan itu melahirkan kemaslahatan buat orang banyak dan khususnya berbangsa dan negara. Iya. Lalu pengalaman di eksekutif kemudian masuk ke dunia ini, apakah itu memberi kontribusi cukup bagus? Kalau buat saya tentu sangat memberikan kontribusi karena
di satu sisi ya, puluhan tahun saya terbiasa bekerja dengan terstruktur, berpikir, kemudian memiliki planning, dan kemudian memang dinamika di politik luar biasa. Tetapi paling tidak pengalaman untuk mampu merangkai dan membuat orkestrasi, apalagi sebagai seorang, pengalaman saya sebagai seorang eksekutif yang memimpin ya kelompok yang besar, itu tentu sangat membantu. Iya. Berarti mungkin perempuan juga jangan baperan juga nggak Bu kalau di politik? Begitu ya Bu ya? Perempuan ya laki semuanya jangan baperan. Oh iya. Laki juga banyak baperan ya, bener Bu. Oke, semoga kedepannya dengan contoh ada Ibu Rery semakin berani ya Bu. Terima untuk kasih. Itu ya. Mari kita berdoa. Iya. Lalu Bu, kemarin itu sempat saya mendapat kabar bahwa kawasan Borobudur akan menjadi pentas musik dunia ya Bu ya? Bukan itu gimana ya Bu maksudnya? Itu sebetulnya itu nanti sebetulnya bukan saya ya, tetapi kawan-kawan dari Sound of Borobudur namanya. Di sini Kang Purwacaraka dan Mbak Tri Utami serta Dewa Bujana sudah sekian tahun, lebih dari 2016 itu melakukan penelitian. Mereka menemukan bahwa banyak panel-panel di Candi Borobudur yang menggambarkan alat-alat musik yang sampai sekarang masih ada dan tidak ada di Jawa. Tapi alat-alat musik itu contohnya ada yang seperti tifa, ada seperti alat-alat musik yang bahkan adanya di India, di Cina. Nah dari situ maka dilihat bahwa ini mesti dilihat nih, Borobudur ini ini bukan cuma sekedar batu, tapi nah kebetulan saya diminta menjadi salah satu pembicara, tapi itu adalah karya dari Tri Utami dan Purwacaraka. Itu aja kebetulan aja kemarin diminta untuk itu ya. Mereka ada acara, kemudian mereka meminta saya untuk bicara di situ. Iya. Lalu dari sisi mengenai tren digital Bu, kan sekarang kita sangat dibantu sekali dengan kemajuan teknologi ya. Lalu dari sisi kebijakannya gimana ya Bu? Saya kira pemerintah sekarang sudah mulai memahami ya bahwa percepatan sangat diperlukan. Kalau kita lihat lompatan teknologi yang terjadi itu luar biasa. Dan generasi sekarang juga yang kita sebut sekarang digital native ini adalah generasi yang tidak terpisahkan dengan perkembangan dari teknologi sendiri. Saya kira tentu kebijakan pemerintah membuka ruang seluas-luasnya, tetapi juga harus dibarengi dengan sebuah kebijakan yang menitik beratkan kepada tata kelola. Kalau itu pandangan saya pribadi. Ya. Semoga nanti ada yang mengimbangi ya Bu aturan. Ya, rasanya sih kalau kemarin juga forum diskusi 12 dan pasar 12 juga membuat bisa menyelesaikan diskusi transformasi digital, dan kalau melihat roadmap-nya pemerintah sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Lalu Bu, dari sisi kegiatan sosial ya, Ibu Rery ini banyak sekali ya Bu ya. Lalu juga Ibu punya sahabat lestari ya, terus yang millennials gosping ya Bu ya. Nah, Bu, mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih yang Ibu harapkan supaya berhasil dari segala program Ibu di bidang sosial? Sebetulnya yang saya lakukan dengan beberapa kegiatan di bidang sosial ini bukan hal baru. Iya, sudah lama ya. Saya masih menjabat sebagai eksekutif di perusahaan, juga salah satu kegiatan yang saya tekuni adalah kegiatan sosial. Saya juga menjabat sebagai pengurus yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan di bawah kelompok media group sendiri. Nah, tentu sebagai legislator yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan konstituen di daerah pemilihannya, kita punya tanggung jawab ya. Itu saya melihatnya sebagai kewajiban. Dan salah satu kewajiban itu adalah bagaimana kita harus selalu hadir, harus bisa mendengar dengan keterbatasan kita, kan kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah. Dan banyak hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya adalah masalah-masalah sosial. Nah, di situ kemudian saya mendirikan Sahabat Lestari sebagai sarana dari saya sebagai legislator yang terpilih dari Dapil 2 dapat berkomunikasi dengan publik untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Kesehatan misalnya, kepemudaan, pendidikan ya Bu ya. Kesehatan perempuan, ya tidak terbatas, tapi kita coba untuk melihat, kita nggak bisa menyelesaikan semua. Tapi kalau kita bicara sebuah mesin ini ya kita salah satu sekrup lah kira-kira begitu. Bener ya, menarik sekali Bu ya. Demikian audiens sekalian, bincang-bincang kita dengan Ibu Rery. Terima kasih atas tips dan perjalanan sukses Ibu. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Amin, ya Bu ya. Terima kasih juga. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya.
Oke Ibu, terima kasih. Siang.